Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu ya pada pagi hari ini di Cool Online Sabtu ini. Ya, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, mungkin belakangan ini kita banyak mendengar berita-berita yang eh, menyedihkan ya gitu ya, cukup sedih buat kita. Banyak keluarga yang ditinggalkan, ya banyak kita juga teman-teman yang meninggalkan juga, dan semakin hari itu semakin dekat gitu ke kita gitu ya. Dan hari ini sesuai dengan tema yaitu Unity in Prayer Through Community ya, nanti yang akan dibawakan oleh Pak Edi, kita mau sama-sama pagi ini bergandengan tangan. Ya, kita semua mau bersatu ya dalam doa ya, kita ucapkan, kita imankan dan kita percaya ya 2-3 orang berkumpul itu Tuhan hadir. Itu yang pertama. Kedua, kita ucapkan ya dengan doa yang benar ya itu akan besar kuasanya dan kita percaya doa-doa kita akan dijawab sama Tuhan. Amin. Ya, kita percaya kesembuhan itu terjadi, pemulihan terjadi dan apapun kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap berpegang teguh sama Tuhan. Kita taat sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau pada saat-saat ini. Jadi mari Bapak dan Ibu ya, saya mengajak Bapak dan Ibu ya, kita akan nanti dimulai dengan praise and worship ya, kemudian juga akan ada kesaksian ya dari 3 orang yang akan kesaksian pada hari ini, kemudian akan ada sharing firman dari Pak Edi Sugianto dan akan ditutup dengan doa syafaat. Oke, nah karena itu saya memohon untuk Bapak dan Ibu kita untuk tertib untuk menjalankan ini, kita mute semuanya ya dari masing-masing Zoom kita ya, sebelum masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita bawa dalam doa. Yuk. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh berkumpul ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan kami ada, itu berkat kasih karunia Engkau Tuhan. Kami tidak dapat jauh dari Engkau, kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, Kau berkati Tuhan dari setiap kami masing-masing dalam rumah kami masing-masing. Kau berkati Tuhan dari signal wifi Tuhan, internet, PLN semuanya Tuhan, Kau berkati Tuhan, Kau tutup bungkus ya Bapa. Juga Kau berkati Tuhan, Kau pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan, kiranya Tuhan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Kau boleh jamah Tuhan dari hati kami, dari kami masing-masing ya Bapa, dan kami percaya Tuhan, Kau boleh pulihkan kami Tuhan, hati kami, sakit kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, sehingga membuat kami menjadi tenang ya Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami sebentar akan memulai Tuhan Cool Online pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan satu pujian dan penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Orik dan Devina. Silakan waktu dan tempat. Shalom semuanya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menaikkan satu pujian, bertanda kita mencintai Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biarlah apa yang kita naikkan, pujian kita, suara kita yang kita naikkan, terdengar manis kepada Tuhan. Amin. Yuk, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari kita katakan dari awal lagi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku Tuhan, dan hatiku
bersuka karenamu. Sembah Dia, Yesus Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, perkara-Mu Yesus. Haleluya, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, Engkau yang penolak Tuhan. Haleluya, yes Lord. Keajaiban Tuhan, Kau Yesus saja penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, Kau baik, ramah baik Yesus. Haleluya, haleluya, thank you Jesus. Haleluya, ramah Yesus, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, Kau baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Segala bakara baba yese. Ya kada bakara baba yese kada bakara baba. Yes, thank you, Lord Jesus. Segala bakara baba yese. Kada bakara baba yese kada baba. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas perak dan tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba
setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba, setia kepadamu. Wow, luar biasa ya. Terima kasih, Brother Orik dan Sister Devina. Luar biasa ya, sangat manis kau dengar Tuhan ya. Aku ingin bernyanyi seumur hidupku. Aku ingin bermazmur seumur hidupku. Suatu pujian yang sangat sangat menginspirasi bagi kita semua ya. Terima kasih Pak Orik dan Sister Devina. Sekarang kita masuk ke ruang kesaksian. Hari ini kita ada 3 kesaksian ya. Yang pertama nanti adalah Ibu Melina Ho, dan ada juga Ibu Penny dan Ibu Melda gitu ya. Yang pertama nanti kami panggilkan adalah Ibu Melina Ho. Seperti kita ketahui, Ibu Melina Ho beberapa waktu lalu terpapar oleh COVID positif, dan hari ini dia mau menyaksikan kepada kita bagaimana lawatan Tuhan, bagaimana kebaikan Tuhan. Begitu nanti ya. Silakan Ibu Melina, waktu dan tempat silakan. Shalom semuanya. Terima kasih. Shalom. Shalom. Waktu yang dikasih saya buat hari ini, saya kesaksian ya selama saya kena COVID kemarin itu. Nah, saya bersyukur sekali saya bisa hadir pada hari ini, dan badan yang sehat Tuhan berikan, atau pemulihan yang Tuhan berikan. Dan saya mau cerita tentang kesaksian saya itu pada tanggal 25 pas hari Jumatnya, saya tuh bangun pagi, nah terus ke pasar. Dari pasar saya udah nggak kuat jalan, terus saya naik Gojek pulang ke rumah. Terus sampai di rumah saya masih sempatnya masak, saya pikir saya masih kuat waktu itu ya, saya mau dagang, tapi makin lama kok badan saya lemes. Jadi setelah saya selesai masak, nah, anak saya bangun, terus saya bilang tolong beresin semuanya. Nah, saya udah gak kuat, saya mau istirahat aja. Saya bilang badan saya tuh semuanya tuh tulang-tulang saya sakit sekali. Terus udah itu saya masuk kamar, saya berdoa. Nah, saya bilang Tuhan kuatkan saya, bilang gitu. Terus saya takutnya tuh nggak bisa ngapa-ngapain, atau nggak bisa bangun gitu. Jadi Tuhan tetap kuatin saya. Dan setelah itu sorenya saya swab, ternyata positif. Saya swab antigen positif. Terus saya kasih tahu teman-temanku. Terus teman-temanku yang Tuhan tuh nempatin saya di komunitas yang begitu tepat ya, di KUL ini. Teman-temanku yang begitu sigap, begitu banyak yang doain saya, terus yang support, yang buat saya semangat gitu. Saya bersyukur sekali. Gembalaku yang begitu perhatian buat domba-dombanya. Nah, terus setelah saya swab dan saya minum obat, ya saya tuh di kamar sempat nangis. Saya bilang kalau saya sakit kayak gini, gimana hari esok gitu. Saya bilang sama Tuhan, kan gimana nih kalau buat besoknya, karena kan kalau sakit COVID kan nggak cukup cuma 1 hari 2 hari, itu bisa berminggu-minggu. Terus setelah itu saya lapor ke RT.
Saya udah berdoa, saya setelah berdoa, saya bilang ke RT, saya WA ke RT, saya bilang saya kena COVID, saya lapor, terus RT juga lapor ke RW sama kelurahan. Nah, saya disuruh PCR ke Puskesmas. Setelah saya PCR, hari Seninnya saya PCR, terus Selasanya keluar surat PCR-nya kalau saya tuh positif juga. Nah itu RT-nya bilang, kamu mau dirujuk apa mau isoman di rumah? Saya juga sempat pikiran juga, kalau saya rujuk, keluarga saya gimana? Anak-anak saya gimana gitu. Terus kalau saya di rumah, saya juga takut anak saya ketularan juga. Terus itu saya tanya yang teman-temanku yang pernah kena COVID juga, yang saya tanya gimana saya isoman atau di rumah atau ikut rujukan. Ternyata ya kasih pendapatnya mendingan dirujuk aja gitu. Terus akhirnya saya ambil tengahnya dirujuk di Rusun Rawa di Nagrak Cilincing, karena itu tempat yang baru buat isoman. Nah, pada saat saya berangkat, sebelum berangkat saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya kasih saya pasrah sama Tuhan. Tuhan yang ngatur buat keluarga saya. Nah, setelah itu saya bilang sama Tuhan, tolong anak-anak saya, tolong lindungin. Terus saya berangkat tuh ke Puskesmas, kumpulnya di Puskesmas. Sampai di Puskesmas, saya tuh batuknya luar biasa, batuk terus. Dan setelah sampai naik bus sekolah ke tempat saya isoman di Cilincing, cari kamar, terus ada orang yang nggak mau satu kamar sama saya, karena saya batuk terus. Batuk saya tuh luar biasa di situ. Terus takutnya saya juga kepikiran dalam satu ruangan gitu, saya takutnya nanti jadi nggak enak, ya saya minta pindah kamar. Ya, saya pindah kamar, puji Tuhan dikasih kamar yang cuman 1 unit itu, ada 1 unit rusun Rawa itu ada 2 kamar, ada ruang tamu, ya saya dapat kebagian kamar sendiri. Saya dapat itu, Tuhan lancarkan dan semuanya. Nah, jadi saya batuk terus juga nggak terganggu orang lain gitu. Terus saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya masih kepikiran keluarga saya bilang gitu. Terus saya buka YouTube, saya dengerin doa, saya dengerin khotbah semuanya. Yang khotbah itu bilang, saya dengar khotbahnya, harus kita fokus yang di atas, jangan fokus pada permasalahan kita, gitu. Terus udah selesai khotbah, saya dengar itu, udah saya matiin, saya buka lagi yang lain. Ada yang ngomongnya seperti itu lagi, padahal pembicaranya beda. Terus saya turun ke bawah karena saya lantai 2. Saya teringat itu terus, kata-kata itu terus, dan sampai sore saya ingetin perkara yang saya dengar di YouTube itu. Nah, setelah itu saya berdoa, saya bilang, ya saya pasrah saya sama Tuhan, keluarga saya serahin Tuhan yang atur ya. Terus saya di situ saya dengerin pujian sama dengerin khotbah di YouTube. Terus keluarga saya, anak-anak saya bisa, ya anak saya yang paling gede bisa masak,
bisa ngatur semuanya lancar, makanan juga ada semuanya. Saya puji Tuhan, ada teman-teman juga mengirimkan makanan, ngirimin sayur, beras, semuanya. Untuk sehingga saya tuh nggak perlu kepikiran apa-apa lagi. Dan itu Tuhan lancarkan yang saya pikiran saya, ketakutan saya jadi hilang gitu loh. Jadi saya di situ selama saya isoman ya, saya olahraga, saya jemur, dan makan. Pada awal tuh makan nggak bisa makan banget, nggak bisa makan, makannya cuma sedikit. Lalu lama-lama saya paksain, ya, jadi bisa ada tenaga gitu. Semuanya Tuhan jamah, jadi selama 10 hari di sana Tuhan kuatkan saya. Terus saya juga didoain dari teman-teman cool semua ini yang di komunitas ini, yang ini yang benar-benar berkati saya, yang memberi saya semangat. Yang Tuhan tempatin saya di komunitas ini yang benar-benar bisa, cuma bukan komunitas biasa aja, ini komunitas yang membangun iman saya sama Tuhan. Beginilah, sampai hari ini saya pun tetap badan saya udah mulai ada tenaga, dan penciuman saya itu belum balik normal. Jadi saya bersyukur Tuhan selalu jaga keluarga saya, sehingga anak-anak saya nggak kena COVID. Ya, begini cerita saya dan kesaksian saya untuk hari ini. Terima kasih buat Cool Online ini yang selalu memberi semangat, memberikan saya sukacita, dan iman saya semakin kuat buat Tuhan, buat memuji Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih semuanya. Amin. Shalom. Wow, luar biasa. Thank you, Ibu Melina. Jadi Bapak dan Ibu yang mesti ketahuin bahwa saya salut banget sama Ibu Melina. Ya, suaminya mungkin sedang sakit, Ibu ya? Iya, sakit stroke. Sakit stroke, Bapak dan Ibu. Tapi Ibu Melina ini bisa berjuang sendiri, Bapak dan Ibu. Dan saya yang salutnya adalah anaknya, ada kedua anaknya perempuan, Ibu ya, Tessa dan Anya. Yeah. Waktu kemarin itu berjualan bakmi juga gitu ya. Dan itu Tessanya itu luar biasa loh, seumur dia aja bisa bantu mamanya dan bikinannya makanannya cukup enak gitu, Bapak dan Ibu gitu ya. Saya salut sekali teman-teman, kita semua juga ada Pak Alex ya, Ibu Sri gitu ya, kita semua support Ibu Melina gitu loh ya. Jadi kita nanti Bapak dan Ibu untuk nanti yang mau nanti ada perkenalan produk ya, untuk baminya namanya Bami Nusantara. Raja Wali. Ya, Bami Raja Wali, Pak. Ya, sorry. Bami Raja Wali, ya, Raja Wali dan Nusantara, Bu. Jadi bisa nyebar ke semua Indonesia ya. Amin. Nah, terus kemudian nanti akan diperkenalkan di hari Rabu. Bapak dan Ibu nanti mau lihat perkenalan produknya boleh di hari Rabu yang akan dipimpin oleh Pak Alex ya. Jadi kita semua kita dukung doa ya, Bu Melina ya. Ya, Pak. Diluputkan dari COVID, anak-anaknya juga, ya usahanya juga kita yakin, kita bawakan dalam doa, pasti berjalan lancar, Bu. Asal semangat Ibu taat sama Tuhan, Ibu terus, ya Bu ya, dalam komunitas ini kita bisa saling mendoakan dan kita bisa saling mendukung. Oke, thank you Ibu Melina, semangat sekali lagi. Ya, untuk itu saya mau masuk untuk kesaksian yang kedua, yang tidak kalah dahsyatnya. Ya, saya mungkin mau panggil kepada Ibu Liuveni. Bukan Ibu ya, Sis ya. Sis Liuveni ya, karena umurnya masih muda katanya. Jadi Pak jangan panggil Ibu katanya. Iya Sis, siap gitu ya. Ya, saya waktu dan tempat persilakan kepada Sis Feni.
Oke, thank you Pak Mike. Ya, shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Bersyukur gitu ya kalau misalkan saya hari ini punya kesempatan buat sama-sama berbagi gitu. Ya puji Tuhan kalau misalkan hari ini saya boleh sembuh gitu ya dari COVID. Jadi sekitar awal-awal Juli kemarin saya boleh diizinkan pulang gitu ya. Boleh diizinkan pulang, saya dirawat di Wisma Atlet. Kurang lebih ya 14 hari lah saya di sana, 12 sampai 14 hari di sana. Pulang, tapi masih dalam keadaan saat itu masih dalam keadaan yang memang masih belum 100% pulih gitu. Dan Bapak Ibu bisa kebayang dong, masih dalam keadaan masih belum fit, sampai kalau kita yang normal itu kan bibir kan agak berwarna gitu ya, walaupun nggak ini gitu, tapi posisinya itu pulang dalam keadaan benar-benar masih pucatnya tuh benar-benar pucat, bisa dibilang tuh masih dalam keadaan bibirnya tuh putih gitu, putihnya putih banget gitu. Terus dalam keadaan yang masih, tapi puji Tuhannya ya bersyukur gitu di dalam keadaan yang seperti itu masih banyak teman-teman yang ikut ambil bagian untuk mendoakan gitu. Terima kasih untuk teman-teman dari Kul Online ini juga yang sudah mendukung saya dalam doa gitu ya. Nah, ketika saya pulang, ketika saya lagi beristirahat, saya di bawah gitu sama mama saya gitu kan, lagi di ruangan yang sebelah. Lagi di ruangan sebelah, posisi papa saya saat itu lagi istirahat di kamar, lagi istirahat. Ditambah posisi adik saya saat itu lagi nggak di rumah ketika saya pulang dari Wisma Atlet. Adik saya juga lagi isoman di Bekasi, karena adik saya terpapar juga gitu ya, terpapar COVID. Nah, selama saya isoman di rumah itu, sekitar 3-5 hari lah saya baru pulang dari Wisma itu, saya melihat bagaimana Tuhan tuh benar-benar menyertai setiap anak-anaknya, Tuhan menyertai setiap kita gitu ya, khususnya masyarakat di sini juga gitu ya, yang terpapar COVID. Nah, sekitar 5 hari lah, 3-5 hari saya pulang dari Wisma, saya nggak tahu nih, mama saya kan ya biasalah, namanya juga ibu-ibu gitu ya, untuk keperluan rumah tangganya tuh dia pasti mikir, oh yang ini habis, yang ini habis, yang ini habis, dia tahu gitu kan. Nah, salah satunya saat itu niatnya sore itu sekitar jam 3, mama saya tuh niatnya mau ke pasar, mau beli beras gitu niatnya. Nah, pas mama saya nggak tahu mama saya lagi ngapain gitu di dapur gitu kan, lagi bikin makanan atau apa, saya juga nggak paham. Nah, tiba-tiba pintu sebelah tuh digedor sama RT saya gitu kan. Digedor sama RT saya, pas di situ ada saya gitu kan. Fen, di bawah ada mami nggak atau papi? Ada, saya bilang. Kenapa Pak? Pas mama saya keluar, bilang, udah bukain aja tuh pintu buat Pak RT, takutnya ada sesuatu yang penting. Gitu kan. Nah, begitu saya buka, ternyata tuh memang benar gitu yang seperti yang sempat saya singgung tadi tuh, kalau memang kita hidup kita benar-benar mengandalkan Tuhan, kita benar-benar berserah 100% sama Tuhan, bahkan 1000% sekalipun, pertolongan Tuhan itu nggak akan pernah terlambat. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya melihat gini, Tuhan, saya yakin banget apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya yang hidupnya mengandalkan Tuhan 100%, itu pasti Tuhan akan jawab, nggak pernah telat, nggak pernah terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Nah, Pak RT itu datang, ternyata begitu saya buka pintu, ternyata bansos dari Pemda itu turun untuk yang setiap warganya yang terpapar COVID. Nah, di situ salah satunya adalah kebutuhan rumah yang niatnya mama saya mau beli itu beras. Dan itu turun. Beras itu turun untuk saya dan adik saya yang terpapar COVID. Puji Tuhannya itu beras turun 20 kilo. Intinya sembako lah gitu yang memang untuk keperluan kita itu turun. Sampai saya bilang sama mama saya sama Pak RT, wah Pak, ini beneran Pak untuk warganya yang kena COVID ya. Iya Bu, iya Fen.
karena saya tahu di sini kamu sama Dede terpapar COVID, katanya. Dan ini memang bantuan untuk warga yang memang terpapar COVID, gitu kan. Nah, pada saat itu mama saya entah kenapa tuh sontak saat itu terharu gitu. Pas Pak RT pulang, semua bansos sudah kita iniin, saya sempat bilang begini sama mama saya gitu kan, Mami, kayaknya ini benar-benar pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat ya untuk setiap kita gitu, untuk setiap anaknya yang memang hidupnya tuh hidup benar, dan hidupnya tuh 100% mengandalkan Tuhan. Apalagi di rumah itu kan mama saya kan punya 2 usaha, dan memang salah satu usahanya itu yang benar-benar anjlok sekali gitu kan. Mama saya tuh punya usaha makanan sama salon. Yang parah itu yang salon. Gitu kan, yang parah itu yang salon yang benar-benar drop habis. Kalaupun dapat paling hanya yang biasanya bisa mencapai 80%, tapi sejak hampir 2 tahun ke sini paling hanya 10%. 70%-nya tuh hilang. Tapi setidaknya tertolongnya itu dari makanan yang mama saya buat gitu ya. Kan ibaratnya kayak catering gitu kan, dan itu puji Tuhannya masih tertolong di sana gitu, sehingga memang benar kehidupan setiap orang percaya itu nggak akan kekurangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat saya lagi nunggu hasil, saya lagi PCR untuk bisa masuk ke kantor, saya sempat ngomong begini sama HRD saya gitu kan, Vincent, kalau misalkan saya masih ini, boleh nggak saya mengajukan WFH? Karena saya takutnya kondisi badan saya ini masih menularkan gitu kan, takutnya saya masih belum fit. Kalau misalkan boleh, saya boleh nggak izin ajukan WFH gitu kan. Nah ternyata ya yang penting kita tunggu hasil Cici dulu, bagaimana. Kalau misalkan Cici aman, nanti kita lihat keputusan manajemen seperti apa gitu kan. Nah ternyata hasilnya walaupun masih dalam keadaan positif, tapi saya sudah tidak ada gejala dan sudah tidak menularkan, tapi dengan catatan ikutin prokes yang dari pemerintah sarankan. Oke, saya ikutin. Akhirnya hari Seninnya saya disuruh masuk ke kantor. Nah, baru masuk 2 hari, atasan saya tuh bisa dibilang head departemennya itu nanya ke atasan saya langsung, supervisor saya lah. Ditanya begini, Yen, ini si Feni kalau misalkan dia WFH bagaimana ya? Nah, padahal saya belum ngomong apapun ke supervisor, ke tim saya, tapi saya baru ngomong gitu, baru nanya gitu kan ke HRD saya gitu. Kalau misalkan bisa, ya sudah. Saya kalau misalkan boleh dan bisa, saya lebih memilih WFH gitu kan. Tapi dengan catatan, saya paling izin 1 hari untuk ke kantor untuk ambil dokumen, saya bilang. Saya ambil dokumen 1 hari untuk ambil dokumen, seperti itu. Nah, singkat cerita saya juga agak ini, dan akhir cerita tuh saya juga agak ini ya mungkin ada kebijakan juga dari atasan gitu kan. Akhirnya semua semua divisi yang hari ini masuk, semua divisi yang terlibat dengan dokumen, sebisa mungkin dalam artian dipangkas untuk tidak boleh masuk ke kantor dan mereka diwajibkan untuk WFH. Nah, ternyata benar gitu, dan ternyata saya padahal posisinya baru nanya boleh atau enggak gitu kan. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Saya tetap ke kantor untuk stay WFO gitu kan. Nah, ternyata semua diizinkan untuk WFH satu tim. Hanya dari masing-masing tim yang boleh stay WFO itu maksimum 4 orang. Maksimum 4 orang dan selebihnya harus WFH. Jadi karyawannya itu kan kita ada sekitar 350 orang yang yang biasanya WFO. Dari 350 orang yang
diperkenankan WFO awalnya 49 orang saja, sisanya WFH. Nah, 49 orang itu tadinya tuh termasuk saya yang WFO. Nah, karena keadaan sekarang memang dijelaskan lagi tinggi, ya sudah, dari 49 orang ini dipangkas lagi, maksimal 4 orang atau 5 orang yang boleh WFO. Kalaupun itu kita lihat kebutuhannya mereka itu apa, kenapa mereka harus WFO, tapi sisanya adalah WFH. Nah, dan itu saya bersyukur gitu. Padahal di saat-saat saya lagi menanti jawaban boleh atau tidaknya, iya atau enggaknya, ternyata itu terjadi gitu. Dan saya diizinkan masuk hanya seminggu sekali, hanya untuk ambil dokumen untuk pelaporan pajak gitu kan. Dan selebihnya saya WFH, dan itu yang membuat saya bersyukur. Ternyata tuh Tuhan izinkan saya untuk WFH gitu, tetap kerja tapi di rumah. Ya, tapi yang penting sih menurut saya melihat bagaimana Tuhan benar-benar buka jalan gitu, apa yang menjadi keperluan anaknya untuk hidup benar, apalagi dengan keadaan sekarang ya, banyak banget karyawan-karyawan yang di gedung di kantor saya kerja itu banyak yang kena gitu kan. Dan ya puji Tuhannya memang diizinkan untuk WFH. Ya itu sih paling yang saya bisa lihat bagaimana Tuhan menyertai, apa yang Tuhan benar-benar memperhitungkan apa yang menjadi keperluan anaknya gitu. Paling itu aja yang bisa saya sharingin pagi hari ini. Wow, luar biasa. Sis Penny ya, pertolongan Tuhan itu selalu tepat waktu dan tepat apa yang kita butuhkan ya. Ini Tuhan kita memang Tuhan yang sangat baik sekali ya. Jadi benar, kita jangan pernah meninggalkan Tuhan kita. Baik, kesaksian yang berikutnya yang tak kalah dahsyat adalah dari Ibu Melda. Waktu dan tempat, silakan Bu Melda. Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, saya bersyukur kalau saya boleh ada di tempat ini untuk berbagi sharing kesaksian hidup saya selama seminggu ini ya. Saya minggu lalu memang juga menderita COVID ya. Dimulai dari hari Jumat. Hari Jumat saya mulai mengetahui saya sudah positif COVID gitu. Nah, sebelum saya kena COVID, memang beberapa bulan ini saya juga dalam masa pengobatan gitu ya. Jadi beberapa kontrol terus ke rumah sakit dengan infeksi saluran kemih ya. Dan belum selesai, belum tuntas, tiba-tiba saya terkena COVID gitu. Dan sepertinya COVID yang saya terima ini karena ketularan dari suami saya. Jadi hari Senin minggu lalu suami saya udah mulai drop, pilek, bersinnya lumayan parah, sampai saya agak curiga kok bersinnya seperti ini gitu, batuk, demam, dan dia berobat 2 kali, tapi menurut dokter sih pilek-pilek biasa, flu biasa. Tapi pada saat saya terkena, saya merasakan nggak seperti pilek biasa, karena badan saya langsung sakit semua. Biasanya kalau pilek nggak pernah sampai sakit, mau diapa-apain tuh badan tuh ngilu, tulang-tulang tuh ngilu, kenapa begini gitu ya. Dan akhirnya hari Kamis malam saya akhirnya berobat ke klinik, kebetulan di depan rumah saya ada klinik dan kebetulan dokternya juga saya kenal, dan akhirnya langsung dia minta swab. Nah kebetulan di sebelah rumah saya ini Pak Dokter Puskesmas di daerah saya di sini. Dan akhirnya saya ngobrol juga ke tetangga saya ini, Pak Dokter gimana nih saya kok seperti ini. Terus kata dokter klinik Dokter Anjas bilangnya swab. Ya udah nanti saya daftarkan Ibu, pokoknya Ibu besok datang jam 8 yang pertama katanya gitu. Nah, pada saat saya sudah konsul seperti itu, tiba-tiba ada informasi dari kakaknya suami saya, kakak ipar saya, seorang pendeta
Ya, mungkin Bu Melda Mas nge-freeze. Itu aja. Ya, ditunggu Bapak Ibu. Sebentar, mungkin signal. Halo Ibu Melda. Ya, mungkin jaringan Pak Gem. Ya, Iya. Oke. ya, kita tunggu sebentar. Ya, Ibu Melda. Ibu Melda nge-freeze ya ini ya. Keluar. Apa keluar kali ini? Ya, mungkin Maaf keputus. ya, Ibu Nah. silakan Ibu. Ya, Setelah itu begitu. saya disuruh untuk penguburan dulu ya, pagi-pagi jam 8 kita penguburan, akhirnya kita minta sama dokternya jam 10. Pulang penguburan langsung kita di swab. Dan ternyata akhirnya yang terdeteksi positif dari kami berempat adalah saya dan suami. Dan akhirnya anak saya negatif. Nah, setelah itu akhirnya kami pulang dan akhirnya malam itu juga akhirnya kita lapor ke RT. Dan saya melihat perbuatan Tuhan yang sungguh besar ya dalam hidup saya. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong melalui orang-orang sekitar saya gitu. Jadi dari alat saturasi, tiba-tiba tetangga ngirim alat saturasi untuk mengecek berapa saturasi saya. Kemudian paginya sudah ada yang nganter makanan pagi, belum lagi ada yang request mau makan siang apa segala macam gitu ya. Jadi banyak sekali yang datang dari RT, sembako, bahkan dari Bupati Kabupaten Bogor, Bu Ade Yasin juga mengantarkan sembako ke rumah kami gitu ya. Jadi saya melihat memang pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dan saya melihat Tuhan bekerja luar biasa. Nah, di dalam masa-masa saya pemulihan seperti ini, 1-2 hari memang merasa tidak enak ya, badan tidak enak sekali. Tetapi saya tetap berdoa, saya tetap percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Nah, kalau kita pada saat itu karena suami mungkin tidak pernah sakit yang seperti ini, yang berat, akhirnya mengeluh. Jadi membuat saya kalau di dalam satu kamar itu saya menjadi drop gitu. Apalagi kalau malam dalam satu kamar minta ini minta itu, sementara saya juga sakit tapi diminta ambilin ini ambilin itu, malam-malam ayo kita berdoa nggak bisa tidur segala macam. Dan akhirnya saya putuskan untuk saya tidur di ruang belajar supaya saya pulih, saya bisa ngurusin keluarga saya gitu. Karena setelah besoknya anak-anak saya mulai kembali sakit yang sama. Jadi kembali sama seperti saya, hilang perasa, pilek, batuk, yang tadinya negatif, sepertinya seperti kayak udah positif anak-anak saya semua. Jadi mau nggak mau saya harus istilahnya minimal menyediain makanan, segala macam gitu ya. Jadi saya harus kuat gitu. Nah, saya bersyukur sama Tuhan kalau saat ini saya ini hari yang ke-8, saya sudah merasakan kesembuhan, hanya tinggal batuk saja dan hanya tinggal batuk saja yang saya rasakan gitu. Tapi saya percaya kesembuhan yang tuntas Tuhan akan berikan buat keluarga kami. Tetapi beberapa hari yang lalu memang suami saya sempat drop ya. Mungkin karena emosi, mungkin karena nggak merasa nggak terima, akhirnya sesak dia. Dia sesak dan akhirnya kami bingung waktu kemarin karena saturasinya itu udah 88. Cari oksigen kemana-mana. Saya udah cari ke grup di gereja, grup RT, grup teman, grup kantor, semua oksigen pada kosong. Dan akhirnya puji Tuhan, pada saat detik-detik kita udah panik, udah bingung gitu, udah 88 turun terus, akhirnya tiba-tiba dari kantor suami ada yang nganterin oksigen gitu. Anterin oksigen, terus langsung pasangin,
langsung dari saturasi 88 naik jadi 96, tapi ketika oksigen dicabut turun jadi 93. Jadi saya lihat memang saturasi suami saya memang standarnya hanya 92, 93, 92, 93 gitu. Nah, mungkin efek yang lama dulu merokok ya, jadi mungkin tanpa nggak pernah diperiksa itu paru-parunya sudah kurang bagus gitu tanpa dia rasakan. Dan ketika ada pandemi mulai itu bereaksi gitu, baru kelihatan bahwa paru-parunya kurang bagus. Tapi puji Tuhan saat ini saya melihat hari ini belum dipakai oksigen, nggak sama sekali. Saya percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menjamah keluarga kami dan kami terus dipulihkan. Nah, seperti firman Tuhan, saya mau bagikan ini ada firman Tuhan yang sangat indah di dalam Mazmur 107. Maka berseru-serulah mereka, disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jadi pada saat saya dalam kesesakan, saya teringat selalu ada satu lagu, dan itu sangat menguatkan saya. Saya akan menyanyikan pujian buat kemuliaan Tuhan dan biar memberkati kita semua. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Thank you Ibu Melda atas kesaksiannya. Ya, jadi saya sangat berkati sekali ya oleh kesaksian dari teman-teman semua hari ini, bahwa hari ini tuh begini, COVID itu bukan hal yang tabu lagi buat kita Bapak Ibu, gitu ya. COVID itu bukan hal yang memalukan buat kita. Justru dengan adanya komunitas seperti ini, apapun yang terjadi, bukan COVID saja, apapun, ayo Bapak dan Ibu, ya, mau kul Senin, kul Selasa, kul Rabu, mau Kamis, Jumat, Sabtu, kita harus sama-sama bergabung Bapak dan Ibu. Kita harus sama-sama mendoakan, saling support, saling mendoakan, gitu ya. Dan justru pada saat gitu mereka hanya butuh apa sih? Pikiran yang tenang, yang mentalnya kita juga harus dukung, support dalam doa. Kita apa yang bisa kita bantu, kita harus bisa bantu, gitu ya, buat mereka, gitu ya.
karena kita percaya ya doa itu kita penting ya, seperti tema yang nanti akan mau dibawakan oleh Pak Edi ya, kita benar-benar kita berdoa ya, kayak hari ini saya bersyukur banget ya ada 50 juta orang nih ya yang berdoa ya bersama-sama, bersepakat ya satu dalam doa gitu ya, dan kita percaya gitu kesembuhan tuh turun atas kita, pemulihan turun gitu, kita yakin, kita imanin ya Bapak dan Ibu ya. Terima kasih sekali lagi atas kesaksian dari Ibu Melda ya, kemudian dari Sis Feni ya, sama dari Ibu Meli, sangat menguatkan kita ya. Sebelum kita masuk mau ke sharing firman yang akan dibawakan oleh Pak Edi Sugianto ya, kita akan masuk dalam pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Orik dan Devina. Silakan waktu dan tempat, Pak. Oke. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kesaksiannya ada yang sudah sembuh, ada yang masih sakit. Tapi percayalah Tuhan sanggup pulihkan kita semua. Amin. Mari kita nyanyikan satu buah pujian ini, bahwa menandakan kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, Tuhan. Luar biasa ya, luar biasa sekali. Sekarang kita masuk ke sharing firman yang akan dibawakan oleh Pak Edi Sugianto.
beliau adalah Kabid Doa IR 5 ya. Title atau judul kita hari ini adalah Unity in Prayer Through Community ya. Bersatu dalam berdoa dalam komunitas. Mari kita simak dan waktu kami persilakan Pak Edi. Ya, shalom semuanya. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa dulu sebentar supaya firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dan menjadi rema buat kita semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih rahmat anugerah, kebaikan dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam komunitas kami pada siang hari ini. Lewat setiap kesaksian, kami mendengar bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi buat setiap anggota dari KUL pada siang hari ini, Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya biarlah kesembuhan dan pemulihan yang sempurna senantiasa terjadi atas setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami. Saat ini kami menyiapkan diri kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengambil alih setiap keberadaan kami, sehingga kami dapat menangkap dan mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan pribadi lepas pribadi kepada kami pada siang hari ini. Bekerjalah Tuhan, urapi kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kuler-kuler pada siang hari ini saya mengucap syukur. Saya diberi kesempatan oleh Bro Chandra untuk dapat membagikan sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Nama saya Edi, saya melayani di GBI PRJ sebagai Kabid Doa di Ibadah Raya kelima, jadi Kepala Bidang Doa di Ibadah Raya kelima. Lalu saya juga adalah Gembala KUL, saya menggembalakan di ASEAN Tower. Jadi salah satu cabang dari KUL yang ada di CK7. Nah, siang hari ini kita mempunyai tema adalah bersatu dalam doa melalui komunitas. Ini adalah sharing sharing firman Tuhan yang telah dibuat oleh Bro Chandra dan dibagikan kepada setiap KUL yang ada di bawah CK7. Nah, siang hari ini saya akan menyampaikan mengenai apa daripada Unity Prayer Through Community, bersatu dalam doa melalui komunitas. Yang pertama, unity. Unity adalah kesatuan, kesehatian, dan kebulatan suara. Nah, saya percaya bahwa ketika kita memiliki kesatuan hati, kita memiliki unity, maka ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di dalam apa yang akan kita lakukan. Karena kalau kita mengetahui, dan dulu ada peribahasa, ada satu analogi di mana kalau satu batang lidi mudah dipatahkan, tetapi kalau ada seikat batang lidi sulit untuk dipatahkan. Nah, ketika kita siang hari ini berkumpul, kita harus menyadari bahwa unity adalah satu kesatuan yang harus kita bangun sehingga mempunyai dampak yang besar di dalam sesuatu hal yang akan kita kerjakan. Nah, kalau siang hari ini kita bicara mengenai doa. Lalu prayer. Prayer adalah permohonan yang ditunjukkan kepada Allah yang di mana di dalamnya ada pujian, ada penyembahan, dan ada permohonan. Jadi pray adalah sesuatu yang kita nyatakan kepada Tuhan, di mana di dalamnya itu ada pujian kepada Tuhan, ada penyembahan kepada Tuhan, dan ada permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi kalau Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kau khawatir akan segala sesuatu, tetapi nyatakanlah di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Lalu komunitas itu apa? Komunitas adalah kumpulan orang yang memiliki satu tujuan yang sama. Satu tujuan yang sama. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu
dan sehati sepikir. Nah, sahabat Kuler, pada siang hari ini, tadi dari jam 9 lewat saya sudah gabung, lalu saya mendengar, sekalipun saya offline, maksudnya saya meng-off-kan kamera, saya sangat bersuka cita dengan Cool Unity Online yang diadakan pada siang hari ini. Saya mendengar bagaimana satu community yang dibangun di dalam komunitas ini, lalu saya mendengar bagaimana cerita-cerita yang begitu menguatkan. Bahkan pada siang hari ini ketika dibuka sesi untuk memberikan kesaksian. Nah, kita akan balik lagi ke slide, bisa slide berikutnya. Yang menjadi ayat bacaan adalah di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini bicara mengenai Kisah Para Rasul 12 ayat yang kelima. Itu adalah satu kisah di mana ketika para rasul mereka menyebarkan kebenaran firman Tuhan, ketika firman Tuhan ini disebarkan, selalu ada orang-orang yang suka dan tidak suka. Nah, pada waktu itu adalah di mana ada Raja Herodes, dia tidak suka ketika kebenaran firman Tuhan disebarkan. Sehingga banyak orang, ada orang menjadi percaya dan ada orang yang tidak percaya. Akibatnya adalah apa? Ketika firman Tuhan disebarkan, ada begitu banyak orang percaya, mengakibatkan pada zaman itu Raja Herodes tidak suka. Dia tidak senang karena ada banyak orang menjadi percaya kepada Kristus. Akibatnya apa yang terjadi? Rasul Petrus ditangkap dan dipenjarakan. Nah, waktu Rasul Petrus ditangkap dipenjarakan, maka ada begitu banyak jemaat, mereka mendengar bahwa Rasul Petrus ditangkap, mereka bersatu hati. Mereka terus bertekun dan mendoakannya supaya Rasul Petrus memperoleh keselamatan dan dibebaskan. Itu yang mereka lakukan. Nah, akibatnya apa? Ketika mereka bersatu hati, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, terjadilah mujizat yang begitu luar biasa, di mana malaikat datang, lalu pintu-pintu penjara terbuka, dan Rasul Petrus diselamatkan. Bisa bantu slide berikutnya? Nah, ini tadi kita bisa baca. Jadi Bapak Ibu Kuler, pada siang hari ini adalah yang menjadi latar belakang. Saya rasa ini selalu di-sharingkan setiap kul-kul yang ada. Setelah para rasul menyebarkan ini, banyak orang bisa baik, yang pertama ya. Setelah para rasul menyebarkan Injil, banyak orang disembuhkan, bertobat, memberikan diri untuk dibaptis. Herodes tidak suka, menangkap Petrus dan memejahkan supaya berita tentang Kristus Yesus tidak tersebar kemana-mana. Jadi pada saat itu gereja mula-mula yang hidup dalam ketakutan dan mereka tidak punya kuasa untuk melawan, orang-orang percaya bersatu hati dan berdoa dengan tekun untuk meminta pertolongan Tuhan supaya Petrus dibebaskan. Slide berikutnya. Dan Tuhan mendengar doa mereka dan mengirimkan malaikat untuk membebaskan Petrus, dan segera terjadi mujizat yang luar biasa, di mana rantai yang membelenggu terlepas dan pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Setelah itu, Rasul Petrus kembali berkumpul dengan orang-orang percaya yang sedang berkumpul dan berdoa, dan mereka memuji, meninggikan nama Tuhan. Slide berikutnya. Apa yang menjadi dampak dalam kehidupan kita? Cara untuk melawan kuasa jahat yang berusaha membinasakan kita. Di sini ada bertekun dalam doa, berkumpul bersama-sama orang percaya, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, Kuler pada siang hari ini, cara untuk melawan kuasa jahat yang berusaha membinasakan kita. Ketika saya tadi merenungkan bagaimana kesaksian-kesaksian disampaikan kepada kita bersama. Yang pertama, ternyata kita itu menghadapi persoalan, permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Apa yang pertama kita bisa lakukan? Yang pertama kita bisa lakukan adalah kita masuk di dalam doa. Mengapa? Doa merupakan nafas kehidupan rohani kita dan sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita dapat mendengar suara Tuhan, mendapat kekuatan yang baru dan jawaban atas segala yang kita doakan. Jadi mengapa yang pertama ketika persoalan, permasalahan, pergumulan itu terjadi di dalam kehidupan kita, yang pertama dapat kita lakukan adalah masuk di dalam doa.
Ini bagian yang pertama, ketika kita membangun kehidupan doa pribadi kita. Nah, setelah kehidupan kita memiliki, kita mengerti bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah kita masuk di dalam doa. Sedangkan hari ini kita bicara mengenai doa di dalam kesatuan, dalam komunitas. Nah, bagaimana tadi saya mendengar kesaksian-kesaksian dan cerita-cerita di awal bahwa ketika ada yang sakit, ada yang bergumul, bagaimana digerakkan komunitas ini untuk memiliki kesatuan, mendukung di dalam doa. Nanti saya akan memberikan kesaksian bagaimana doa itu, doa sepakat bersama-sama itu sungguh memiliki kuasa yang begitu berdampak dan luar biasa. Ini yang dikatakan yang kedua adalah berkumpul bersama-sama orang percaya. Saya percaya. Saya mengetahui bahwa siang hari ini kita adalah kumpulan orang-orang percaya yang ada di dalam keunitian. Lalu kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi adalah apa? Ketika kita bicara di dalam satu komunitas, dan ketika kita berfokus terhadap doa yang hendak kita naikkan, kita di sini tidak bicara lagi tentang doa kita pribadi. Saya percaya ketika Ibu Gembala atau Bapak Gembala menyampaikan di grup, mari kita mendukung doa. Misalnya, kalau tadi kita mendengar kesaksian daripada Ibu Melina, mari kita mendukung doa untuk Ibu Melina yang saat ini sedang bergumul di dalam kemarin itu, misalnya sedang bergumul di dalam sakit COVID-nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Nah, waktu di-share di dalam grup WA, teman-teman bisa bersama-sama berkumpul lalu memfokuskan doanya kepada doa untuk Ibu Meli untuk mengalami kesembuhan daripada sakit COVID-nya. Disinilah yang dikatakan bahwa kita sedang membangun apa yang namanya kesatuan hati di dalam doa melalui komunitas. Nah, Bapak Ibu, Kuler pada siang hari ini, itu pun kita lakukan sama. Saya dapat menceritakan bahwa bagaimana ketika di dalam KUL yang di ASEAN Tower, ketika ada satu daripada anggota KUL yang sedang sakit, lalu dia bercerita, dia share di grup, Pak, tolong doakan saya hari ini mau melakukan operasi. Tolong doakan supaya operasinya bisa berjalan lancar. Lalu saya tulis di situ mendoakan. Dan kata-kata yang disampaikan, lalu tiba-tiba yang lain mereka juga masuk. Saya berdoa buat ini, saya berdoa buat dokter, saya berdoa buat kesembuhan, saya berdoa buat pemulihan. Puji Tuhan, setelah masuk proses operasi berjalan dengan baik. 2-3 hari kemudian setelah dia dirawat, dia bisa memberikan, dia mengucap syukur. Nah, sama seperti kesaksian-kesaksian yang disampaikan tadi. Bahwa ternyata ketika kita sebagai orang-orang yang percaya memiliki komunitas yang sehat, kita memiliki satu kesatuan hati, kita memiliki kepentingan yang sama, yaitu berdoa buat anggota kita yang sedang mengalami sakit, pergumulan dan permasalahan. Disitulah kuasa Tuhan itu dinyatakan luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa ketika 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir, aku mendengar dan aku menjawab. Itu yang terjadi. Nah, saya mengucap syukur. Ternyata di KUL online ini, sebelum saya membagikan sharing firman Tuhan pada siang hari ini yang sudah dibuat oleh Bro Chandra, ternyata ini sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan oleh anggota KUL online pada hari Sabtu, ini luar biasa. Nah, saya berharap bahwa hal ini terus boleh dikembangkan, boleh dilakukan untuk terus semakin hari semakin lebih lagi luar biasa menjadi dampak. Karena hari ini saya bisa lihat ada sekitar 50 device lebih, 51 device yang hadir, ada yang suami istri. Mari, karena ketika kita menghadapi satu persoalan permasalahan, yang pertama kita harus membangun kehidupan doa kita. 2 orang sepakat meminta kepada Tuhan, itu terjadi hal yang luar biasa. Saya pernah satu waktu ketika kita pergi pelayanan HMC, Healing Movement Cruise, di mana Paniko melayani, lalu ada satu waktu kita melihat bahwa cuaca itu sepertinya tidak mendukung untuk terjadinya pelayanan, di mana kita lihat gelap, cuacanya begitu, langit begitu gelap, mendung seperti akan hujan gitu. Lalu kita para pendoa, ada beberapa orang berdoa, kita berkumpul, kita bersatu hati, bersepakat minta. Kami percaya Tuhan bahwa HMC sore hari ini bisa berjalan dengan baik, tidak hujan, cuaca terang. Kami bertekun di dalam doa selama beberapa waktu.
lalu berkumpul, di situ ada kumpulan orang percaya, lalu kepentingannya sama. Kami berdoa sepakat bahwa HMC dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi hujan. Puji Tuhan. Setelah berdoa sekitar 1 jam, itu terjadi. Langit tiba-tiba menjadi terang. Langit yang sore sekitar jam 4 atau jam 5 itu yang udah gelap, itu tiba-tiba terbuka. Kembali cerah. Nah, inilah di mana saya bisa merasakan bahwa begitu kita memiliki doa sepakat, doa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, apalagi dinaikkan secara bersama-sama. Itu sungguh-sungguh menjadi dampak. Begitu juga ketika saya ada di komunitas saya sebagai seorang pemimpin doa di Ibadah Raya kelima. Kami sering kali melayani ketika ibadah-ibadah ada. Di situ kami melihat bagaimana ketika kami memiliki satu kesatuan hati menopang pelayanan untuk ibadah pada ibadah yang kelima, dampaknya sungguh luar biasa. Nah, saya percaya siang hari ini bisa bantu dengan saya dengan slide yang berikutnya. Seringkali dalam pergumulan kita berhadapan dengan musuh yang berusaha mencelakakan dan hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita melawannya? Slide berikutnya. Bagaimana cara melawannya tadi? Kita masuk di dalam pool ini, kita masuk di dalam keterbukaan. Kalau sekarang saya akan bicara mengenai komunitas ya. Ketika kita menghadapi persoalan pergumulan, saya dulu pernah ikut yang namanya training Dulos Camp. Jadi itu satu training di mana kita disiapkan sebagai hamba-hamba Tuhan. Jadi bukan pelayan Tuhan yang merasa kita memiliki kepentingan, tidak, tapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang adalah hamba. Nah, di dalam training Dulos itu disampaikan bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, saya berharap bahwa kita di dalam KUL itu ini saya sampaikan lagi ya, saya sampaikan dulu bahwa KUL itu menurut GBI, KUL adalah wadah di mana kaum percaya akan menerapkan gaya hidup Kristus. Gaya hidup Kristus adalah gaya hidup saling yang bersifat positif dan membangun dengan firman Tuhan sebagai dasar dan fondasinya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi komunitas yang dibangun pada siang hari ini, komunitas sekalipun kita online. Tadi saya dengar ada yang di Medan ya, ada yang di Bogor, tadi Ibu Melda. Kita ini sekarang karena kondisi COVID ini kita semua terpecah-pecah, sekalipun kita ada di jarak yang jauh, tapi kita bisa kumpul di satu tempat yang namanya Zoom. Bisa kumpul sama-sama di tempat ini. Sekalipun kita terbatas dengan jarak, ruang, dan waktunya. Tapi saya percaya ketika kita berkumpul pada siang hari ini, kita punya dasar yang sama bahwa Yesus Kristus adalah sumber dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi inspirasi kehidupan kita. Dia yang menjadi sumber pengharapan kita. Nah, KUL dapat diartikan sebagai sebuah keluarga secara rohani. Jadi siang hari ini ketika kita kumpul di dalam KUL online ini, kita adalah keluarga di dalam satu kerohanian. Dengan Kristus Yesus adalah kepalanya. Nah, jadi kalau di dalam satu keluarga, saya percaya kalau kita ada di dalam satu keluarga, kita harus belajar untuk bisa saling berbagi. Di dalam Dulos, waktu tadi saya sampaikan bahwa Dulos itu ada satu slogan yang berkata bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, di dalam KUL seperti ini, mari kita jangan ragu, mari kita jangan takut, mari kita jangan malu-malu. Ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita punya persoalan, kita menghadapi permasalahan, kalau hari-hari ini mungkin ada keluarga kita yang sakit COVID, atau kita sendiri mengalami COVID, mengalami sakit COVID, atau kita sedang menghadapi persoalan pergumulan yang kita rasa kita tidak mampu sendiri. Maka pakai sarana ini, komunitas KUL online ini, saya percaya mungkin pasti Ibu Gembala KUL atau Bapak Gembala KUL sudah membuat grup WA. Share di situ, sampaikan apa yang perlu didoakan. Jangan malu, nanti saya diketawain nih sama teman KUL saya, atau nanti ada yang mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang persoalan saya. Tidak. Karena ingat, KUL ini adalah satu keluarga. Kalau keluarga itu saling mendukung, saling menopang, maka utarakan, nyatakan, saya butuh ini, saya menghadapi pergumulan, mungkin saya sedang bisa bantu saya, tolong saya.
Karena saya percaya kalau kita ada di dalam satu komunitas, satu keluarga yang sehat, komunitas kul seperti ini, ketika ada salah satu bagian keluar atau teman kita yang menghadapi persoalan permasalahan, sekalipun mungkin kita saat ini tidak bisa bantu secara fisik, atau mungkin kita tidak bisa bantu hal-hal yang lain, uang atau apapun. Tapi ada satu yang bisa kita lakukan, yaitu apa? Kita sama-sama berdoa. Saya percaya bahwa ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan, Tuhan itu pasti dengar doa kita. Karena hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita tahu bahwa ini adalah keluarga saya. Ini adalah saudara saya. Dia sedang menghadapi pergumulan. Saya mungkin saat ini tidak bisa tolong dia karena dia ada di tempat yang berbeda. Tapi ingat bahwa kuasa doa itu tidak pernah dibatasi jarak, tidak pernah dibatasi waktu. Kuasa doa adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika hati orang percaya berdoa kepada Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan, maka saya percaya seketika itu juga ada kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Tadi host Mike sudah menyatakan, kalau kita percaya, terus kita berdoa, pasti ada kuasa, ada mujizat, ada jawaban doa yang Tuhan berikan. Karena itu adalah intinya doa. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, minta kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan, cari maka kau akan mendapatkan, minta maka Tuhan akan memberi. Ini adalah komunitas yang begitu luar biasa. Ketika sahabat-sahabatku memiliki satu kesatuan hati, minta kepada Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya akan terjadi. Dan itu menjadi kekuatan. Saya percaya ketika temanku yang ngadepin persoalan, dia baca di grup WA, Bapak A tolong saya, dia berdoa buat saya, Ibu B berdoa buat saya, ADC berdoa buat saya. Oh, ternyata ada banyak orang yang mendukung saya di dalam doa. Maka itu akan menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Bahwa di dalam keluarga tidak pernah ada orang yang ditinggalkan. Bahkan terlebih lagi Tuhan. Masalahnya bukan Tuhan tidak bisa tolong kita. Tuhan bisa tolong kita. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana keluarga itu memiliki keterikatan satu dengan yang lain, bahwa aku peduli pada keluargaku, aku sayang pada keluargaku, aku mau mendukung dia di dalam doa. Nah, karena itu, mari di sini dinyatakan di dalam kesimpulan, sama seperti Petrus mengalami mujizat karena ada sekelompok orang percaya yang mau berdoa baginya. Demikian juga dalam komunitas kita berdoa bersama-sama dengan tekun dan percaya bahwa Tuhan pasti melakukan mujizat karena kita saling menopang dan mendoakan sesuai dengan rencananya. Jadi gini, ini yang harus jadi poin tambahan buat Bapak Ibu. Ketika ada teman-teman kul yang mungkin sedang menghadapi persoalan permasalahan, kalau persoalan dan permasalahan itu belum selesai, mari terus didoakan. Seperti disampaikan, bersama-sama dengan tekun. Tekun itu terus didoakan sampai orang tersebut mengalami atau menerima jawaban atas persoalan, permasalahan, atau pergumulannya. Dan yang sudah menerima jawaban, tolong sharing di grup WA. Tadi seperti tadi memberikan kesaksian. Terima kasih atas dukungan doanya. Ternyata Tuhan sudah menjawab. Terima kasih saudara-saudara, Tuhan berkati. Itu, jadikan seperti itu menjadi sesuatu yang terjadi. Karena seringkali ada orang minta didoakan, kita doakan terus, tapi kita nggak tahu dia sudah terima jawaban apa belum. Nah, saya rindu ini adalah kul. Ini adalah satu komunitas. Nah, ketika kita minta dukungan di dalam doa, terus didoakan, saya percaya di kul ini ada banyak orang-orang yang berdoa luar biasa. Nah, ketika didoakan, sudah terima jawaban, sampaikan. Terima kasih atas dukungan doanya, saya sudah menerima jawaban. Nah, ini hal yang saya bisa sampaikan, saya bisa bagikan kepada kuler yang ada pada siang hari ini. Tuhan Allah itu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Bagi saya yang melayani di bidang doa, saya sudah lihat bagaimana hal-hal yang terjadi begitu luar biasa. Waktu kita mengalami masa sulit di dalam kondisi pemilu, saya ingat banget di mana saya diminta oleh wagem doa saya untuk apa yang bisa kita lakukan.
Saya bilang, Pak, mari kita bikin doa sepakat 24 jam, Pak. Selama berapa hari? 7 hari, Pak. Kita pernah buat doa sepakat 7 hari 24 jam, non-stop. Kita gerakan seluruh pendoa untuk berdoa. Dan apa yang terjadi? Apa yang kita doakan, itu yang Tuhan jawab. Bahwa kondisi Jakarta bisa dalam kondisi keadaan yang tenang waktu itu sekalipun dipancing dengan berbagai macam bentuk kerusuhan. Kenapa? Karena kita bersehati, berdoa, bersepakat. Mematahkan kuasa-kuasa yang bukan mematahkan kuasa-kuasa kerusuhan, mematahkan kuasa daripada terorisme. Itu kita lakukan, dan itu sungguh-sungguh berdampak. Dan kita juga sering kali melihat bagaimana ketika kita bersatu hati berdoa minta Tuhan tolong di dalam satu kesatuan hati. Kita lihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, siang hari ini full online yang diadakan setiap Sabtu. Saya percaya bahwa teman-temanku adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika tadi saya dengar bagaimana awal-awal teman-temanku cerita apa yang bertugas pada siang hari ini, mereka bersaksi ngobrol gitu. Saya lihat ada kuasa yang begitu luar biasa. Saya berharap, saya terus mendukung bahwa biarlah keunitian, kesehatian itu terjadi di KUL online pada siang hari ini, dan terus dukung doa dalam kesatuan hati, berdoa buat setiap anggota KUL yang ada di dalam Unity KUL pada Sabtu pagi siang ini, sehingga KUL ini sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat orang lain. Karena ini tidak terbatas, tidak ada jarak. Karena itu mari yang lain bisa ajak saudaranya, ajak temannya untuk ikut di KUL ini. Dengarkan kesaksian, dengarkan sharing firman, naikkan pujian penyembahan. Karena itu kerinduan Tuhan. Di mana KUL pada siang hari ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap sehat semuanya, saling mendukung di dalam doa. Percayalah bahwa ketika kita bersehati, selalu ada jawaban Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Mujizat masih ada buat orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Thank you Pak Edi. Siapa yang diberkati? Boleh lambaikan tangannya. Thank you Pak Edi. Terima kasih atas sharingnya Pak. Iya, jadi satu hal yang saya tangkap ya dari Pak Edi ini bahwa saya keinget sama Matius 7 Pak. Matius 7 ayat 7-8 yang mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya carilah maka engkau akan menemukan gitu ya. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena di setiap orang yang meminta, menerima, dan yang mencari, menemukan, dan bagi orang yang mengetuk pintu akan dibukakan gitu ya. Jadi yang tadi Pak Edi bilang bahwa kita semua yuk kita sama-sama kita bergandengan tangan, kita berdoa sepakat ya. Dalam nama Yesus, pasti jawaban akan diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Oke, terima kasih sekali lagi sama Pak Edi atas masukan untuk doa-doanya, dan saya jadi belajar sesuatu Pak, gitu ya, tentang doa, benar-benar memberkati saya dan Unity KUL Online ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Ya, habis ini kita baru mau masuk ke dalam pengumuman. Silakan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua
rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Baik, sahabat Cool yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kini tibalah saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Heru Wijaya, dilanjutkan dengan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak PDP Chandra Hermawan. Waktu dan tempat, silakan. Mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita berdoa bersepakat bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, bersukacita atas hari ini, hari yang Kau buat Tuhan, hari yang sangat baik buat kami semua. Kami bersyukur atas segala firman yang sudah Kau taburkan di dalam hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu akan bertumbuh, Tuhan, menjadi 100 kali lipat. Kami bersukacita, bersyukur atas hamba-Mu yang Kau kirimkan kepada kami, Bapak Edi Sugianto, ya Tuhan, yang sudah membawakan firman. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kesehatan beliau, Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, dan pelayanan beliau sebagai Kepala Bidang Doa IR5 dan sebagai Gembala Kul, ya Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, 2 atau 3 orang berkumpul, Engkau hadir saat ini, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Biarlah kami saat ini, seperti dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, kami umat-Mu Tuhan, kami mau merendahkan diri, kami mau berdoa mencari wajah-Mu dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengar dari surga dan mengampuni dosa kami dan memulihkan negeri kami. Saat ini Tuhan kami berdoa buat pemerintahan kami, Presiden dan semua pejabat yang berwenang saat ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan di dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, serta Gembala CK7 yang kami kasihi, Bapak Dr. Yanto Simko Putra. Tuhan, Kau berkati kedua hamba-Mu ini dengan kesehatan yang sempurna ya Tuhan, dengan kepekaan yang lebih lagi ya Tuhan di dalam mengembalakan kami semua ya Bapa. Berkati keluarga, berkati anak, cucu, mantu, dan semuanya ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat tenaga kesehatan yang sedang saat ini berjibaku di lapangan untuk merawat para pasien COVID-19 ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau berikan perlindungan kesehatan yang sempurna dan hati yang sungguh melayani dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau berdoa buat setiap jemaat Kul Sabtu online yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Kau memberkati pekerjaan, usaha, kesehatan, dan keluarga kami semua ya Bapa. Tuhan, saat ini Bapa, kami mau berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang terkena penyakit COVID-19 Bapa. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas
tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Saat ini Tuhan kami minta belas kasihan-Mu. Kau saat ini berdiri Bapa di sebelah kanan mereka, dan saat ini Kau tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan kepada mereka yang sedang sakit Bapa. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Meling ya Bapa yang ada di rumah sakit. Kami berdoa buat Ibu Rizda Sidabutar dan anaknya Jessica yang ada di rumah sakit Tuhan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang isolasi mandiri ya Bapa. Kami berdoa buat Ibu Sri Rahayu dan 2 anaknya Tias dan Grace di Banjarnegara. Kami berdoa buat Pak Indra, Sis Liu Feni, Mama dari Bong Fukim, Pak Karli dan istri Ibu Rosdiana dan adik Pak Karli Pak Iskandar. Kemudian anaknya Felicia dan suaminya Pak Daniel. Kemudian Ibu Melda, Pak Ferdinand Tuhan. Kemudian Ibu Harsati yang sakit, yang masih keluar keringat dingin. Ibu Nini dan anaknya ya Bapak. Kemudian adik dari Ibu Lita, Ibu Elisa, yaitu gejala COVID, panas, tulang-tulang sakit, mual, batuk, penciuman mulai hilang. Tuhan, kami minta saat ini kami bersepakat ya Bapa, kami percaya dengan firman-Mu di Matius 18-19 itu Tuhan, kami bersepakat meminta ya Bapa. Dan kami percaya Bapa di surga akan mengabulkan permintaan kami ya Bapa. Kami semuanya bersepakat satu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun saat ini. Kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan yang dahsyat itu Bapa, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saat ini menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. I speak healing. Kami perkatakan ya Bapa, setiap virus-virus COVID yang ada di dalam tubuh mereka Bapa, kami katakan kering di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Engkau mengutuki pohon ara itu Tuhan, kering sampai ke akar-akarnya. Dan kami cabut semua virus-virus itu, dan biarlah semua kesembuhan sempurna buat teman-teman kami ini ya Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah Yehova Rafa, tabib dari segala tabib. Engkau Allah yang menyembuhkan. Nama-Mu lebih besar daripada segala virus-virus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi bangsa kami dari pandemi COVID-19 dan dampak krisis ekonomi dan bencana alam. Kami perkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dan kami perkatakan, badai dan topan yang sedang ada di Indonesia, COVID-19 ini, kami perkatakan, diam dan tenanglah. Maka semuanya akan menjadi teduh ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gembala kami di KUL, Bapak Mike dan Ibu Ray. Biarlah Kau berkati pelayanan beliau Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna, dan berikan kekuatan yang lebih lagi di dalam mengembalakan kami para KUL online Sabtu ini ya Bapak. Dan semua tim yang melayani pada hari ini, kiranya Kau memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dalam Markus 11 ayat 24, apapun yang kami doakan, kami percaya kami sudah menerimanya, maka kami akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan, kita mau mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita pada siang hari ini, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan sudah menerima berkat, kita mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Pak Edi, Bapak Thank you, Mike, Pak Edi. Bapak Martinus. Terima kasih.